Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya, Ujrit Channel. Ya, sekarang kita bereaksi dan saya akan menayangkan video ya. Menurut saya itu video ini sangat keren sekali. Tentang Bang Refli Harun yang menanggapi yang bersuara terkait PKS. Kabarnya ini ya, kabarnya PKS itu kalah di beberapa tempat. Bukan di beberapa tempat sih, hampir di semua tempat PKS itu kalah gitu. Apalagi di Jawa Barat, nah, kan PKS itu tumbang gitu. Di Jakarta juga katanya juga tumbang karena yang menang katanya Pramono Anung, katanya seperti itu. Ya beginilah model-model mereka gitu loh. Masyarakat itu sangat cerdas sekarang. Masyarakat itu bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk buat mereka gitu loh. Jadi rasional mereka sekarang gitu loh. Tentang pemilihan ini, kenapa PKS itu kalah di beberapa tempat atau hampir di semua tempat. Yang pemilih PKS dulu itu sekarang beralih, ya kan. Sekarang kan masyarakat tidak bisa digiring terus eh, ya di ya gitulah, tak bisa sekarang gitu loh. Dengan memprovokasi, dengan tidak bisa sekarang gitu loh. Karena sekarang itu apalagi di YouTube ya banyak ya berita-berita sekarang ya kan. Jadi mungkin ya sekarang orang-orang itu sudah bisa mengakses ya di media mana aja ya, media YouTube, media TikTok. Ya begitulah. Ya, jangan lama-lama saya berbicara karena aduh kasihan sekali. Kita tayangkan videonya. PKS untuk mengkhianati Anies Rashid Baswedan dari kesepakatan mengajukan aman Anies Sohibul Iman, dan kemudian ketika ada peluang putusan MK tetap bergeming itu artinya tidak bergerak ya, bukan tidak bergeming, tidak lagi pulang seperti di Jawa Barat menghadirkan pasangan sendiri Ahmad Saiku dan Ilham Habibi. Akhirnya mengecewakan pendukung PKS, dan sehingga PKS yang terkenal sebagai partai yang solid akhirnya terbelah, terutama di Jakarta ya. PKS tidak sadar bahwa pemilih PKS itu adalah pemilih Anies. Pemilih Anies kebanyakan memilih PKS, tetapi mereka percaya diri bahwa PKS solid sebagai partai kader. Ternyata enggak juga. Mungkin kader militan PKS solid, tetapi mereka orang seperti saya misalnya, ketika kemudian PKS berkhianat, maka saya sebagai pemilih PKS at least pada 2 edisi pemilu terakhir memilih untuk tidak memilih calon PKS di DKI Jakarta. Ya, akibatnya kalah. Jadi sobat era sekalian, kalau kita hal yang sama pernah saya dengarkan dari Yunarto Wijaya. Untuk pertama kalinya PKS terbelah. Kenapa terbelah? Ya sederhana saja. Karena PKS itu Abah itu PKS in general, ya, in general. Nah di sini kekalahan tersebut, ya harusnya PKS yang mengantongi setidaknya menjadi wakil gubernur kalau dia berpasangan dengan Anies. Jadi dia tidak dapat apa-apa. Di kabinet pun dia cuma menitipkan satu menteri seorang profesional. Tidak ada dari politisi PKS. Jadi apa yang didapat PKS? Bahkan di Pilkada Depok yang selama 20 tahun dikuasai PKS, mulai dari Nur Mahmudi Ismail, kemudian berikutnya wali kota berikutnya, tapi sekarang boncos. Di Jawa Barat PKS pernah berjaya dengan Ahmad Heriawan 2 periode, boncos juga.
Jadi sobat era sekalian, ini pelajaran bagi PKS ya, agar tidak berkhianat dengan suara rakyat. Kita tidak tahu apa masalah PKS sehingga dia kemudian mengkhianati Anies dan konstituennya. Apa yang dicari PKS ketika dalam pasangan Ridwan Kamil Suswono dia hanya mendapatkan wakil gubernur, sama seperti kalau dia mengusung Anies. Padahal kalau mengusung Anies rasanya jauh lebih besar peluang Anies untuk memenangkan pertarungan ketimbang kalau seandainya uh, dia berpasangan dengan RK. Tapi nasi sudah menjadi bubur dan ini menjadi pembelajaran yang penting bagi elit-elit PKS yang kita tidak tahu apakah termasuk terbelenggu juga orang-orang yang pernah menjabat di pemerintahannya sehingga kemudian tiba-tiba dia berpikir untuk bukan berkhianat ya, meninggalkan Anies Baswedan. Coba kita lihat ya sahabat sekalian, ini suka atau tidak ya, saya mengucapkan ini karena saya pemilih PKS. Saya cinta PKS ya. Tetapi kemudian PKS kok begini. Ya. Jadi jangan marah ya Pak PKS ya. Oke ya. Oh, jadi Bapak Refli Harun ini bersuara karena menurut Bapak Refli Harun ini PKS itu berkhianat kepada Anies Baswedan. Oh, sebagai sebagai anak apa mungkin ya. Bang Refli Harun ini menyuarakan isi hatinya, pandangannya terkait apa yang terjadi, kenapa PKS itu kalah di iya semua lah, hampir di semuanya PKS itu kalah katanya. Di Jakarta ya juga seperti itu, kalah. Menurut saya kekalahan itu ya wajar lah, kalau bertarung ini ya pasti ada kalah dan menang gitu loh. Ya kalah ya harusnya ya evaluasi lah gitu loh, introspeksi kenapa bisa kalah gitu loh. Apa dulunya itu agama itu menjadi apa ya? Agama itu menjadi apa ya jenenge, menjadi senjata ya untuk meraup suaranya masyarakat. Tapi sekarang itu tidak bisa lagi memakai sistem seperti itu atau senjata seperti itu. Mungkin, mungkin. Sekarang kan warga semua itu uh, sudah mengerti lah. Menurut saya itu sudah mengerti, mulai bisa memilah gitulah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk buat mereka itu rasional buat saya gitu loh. Kekalahan ini ya ya kalah gitu loh. Mau diapakan lagi? Bukan karena menurut saya bukan karena berkhianat ya gitu loh. Berkhianat kepada siapa? Anies katanya kan seperti itu. Pemilih PKS itu katanya ini banyak dari yang memilih pemilihan Anies yang memilih PKS itu banyak dari yang memilih Anies katanya gitu. Tapi menurut saya bukan gitu. Karena sekarang orang-orang tuh mulai cerdas, sudah bisa berpikir, tak bisa terdoktrin lagi gitu. Tak bisa didoktrin dengan embel-embel surga atau apa kan gitu. Iya memang mungkin jalurnya PKS yang mintanya seperti itu gitu loh. Kenapa tidak mengusung Anies? Ya kan mereka sudah urun rembuk lah. Kenapa tidak mengusung Anies gitu. Mereka sudah ya mungkin sudah meeting. Wah, meeting. Begitu. Jadi
ya ya evaluasilah kekalahan ini gitu loh. Ngapain harus panjang-panjang, we kalah wis kalah. Gak usah nanti ngomong, cukup evaluasi kenapa bisa kalah. Kenapa di situasi di tempat kalah, kenapa di tempat ini kalah. Strateginya harus dirubah. Kapan-kapan kalau pemilihan lagi itu dirubah strateginya gitu loh. Jangan sering membawa-bawa agama. Kan bosen wong-wong apa sekali-kali membawa apa gitu kan. Ben wong ndak bosen gitu. Kalau membawa agama tok bosen gitu loh. Karena mungkin yang dilihat orang itu mulutnya sama tingkahnya sama eh, apa yang terjadi di masyarakat itu beda. Makanya wong-wong bosen. Pintar sekarang orang-orang itu untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar, dan mana yang salah dan mana yang buruk, ya kan? Contohnya di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, ya, ya kan musuhnya itu PKS, lawan politiknya itu PKS, dan di situ ada apa orang-orang yang dari PKS, gitu. Di situ kemungkinan ya apa Bahar bin Smith ini atau Rizik Syihab ini orangnya PKS saya tidak tahu ya. Karena yang menyerang Deddy Mulyadi itu mereka. Gitu. Yang menyerang, yang menuduh Deddy Mulyadi itu syirik, musyrik, itu golongan mereka. Gitu. Tapi Kang Deddy Mulyadi menanggapi hal seperti itu dengan santai sekali. Terus dia berjalan dengan caranya dia sendiri. Timnya Kang Deddy Mulyadi satu komando dengan Kang Deddy Mulyadi dengan caranya Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya Kang Deddy Mulyadi ini konsepnya ya itu antitesis lah, antitesanya mereka yang biasanya itu kan membawa-bawa agama kalau waktu-waktu politik seperti ini, hari-hari politik ini pasti yang digaungkan tuh seperti itu. Makanya wong wong bosan tak cara aku ya dengan hal seperti itu, muak ngelihatnya gitu, muak dengarnya gitu loh. Mereka sudah mulai cerdas gitu. Jadi ya wis wae kalah ya wis kalah. Ngono. Ben nyalon maneh. Ngono ae. Begitu. Dan strateginya harus dirubah gitu. Lek ngene-ngene tok ya tetap kalah gitu. Oke ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.